Grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Semoga pembelajaran ini sangat menarik buat adik-adik. Oke, let's go. Masih bersama saya Ibu Guru Seli Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keragaman, dan kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Oke, lihat selanjutnya. Yang menjadi tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita bisa membaca teks tentang dodol Betawi, menjawab pertanyaan tentang bacaan, mempelajari makanan tradisional di Indonesia, dan bercerita pengalaman tentang kerjasama yang pernah dilakukan. Oke, mari kita lanjut. Ayo anak-anak, waktunya membaca. Judulnya adalah Dodol Betawi, makanan tradisional nan legit. Wah, enak ya kalau lihat saja kemasannya. Udah tertarik. Mari kita mulai membaca, jangan lupa keluarkan suaranya. Seperti biasa, sore ini Udin berkumpul dengan teman-temannya, yaitu Bella, Upik, Edo, dan Putu. Udin bercerita bahwa dia baru saja pulang dari rumah neneknya, daerah Kondet, Jakarta Timur. Udin membawa oleh-oleh dodol Betawi yang rasanya legit. Teman-temannya sangat suka. Bella bertanya pada Udin, bagaimana cara membuat dodol dan terbuat dari apa karena rasanya manis dan legit. Lalu Udin pun menjelaskan pada Bella dan teman-temannya yang lain tentang dodol Betawi. Dodol Betawi adalah salah satu makanan asli dari suku Betawi. Makanan ini terbuat dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan yang dimasak di atas tungku dengan bahan kayu selama 8 jam. Karena proses pembuatannya sangat rumit, hanya sedikit orang yang ahli membuat dodol Betawi. Terdapat beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya yang masih memproduksi dodol Betawi, seperti di Kondet, Jakarta Timur. Selain warga Betawi, dodol Betawi juga dibuat oleh komunitas Tionghoa, dan bahan-bahan yang bagus akan membuat dodol terasa legit dan tahan lama. Demikian bacaan tentang dodol Betawi, makanan tradisional nan legit, dan kita siap-siap berlatih. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 4 ya, bisa dibaca di slide. Makanan apakah yang dibawa Udin sebagai oleh-oleh? Daerah mana yang masih memproduksi makanan tersebut? Apa saja bahan yang digunakan agar makanan itu legit dan tahan lama? Dan yang terakhir, sebutkan makanan tradisional yang kamu ketahui. Oke, lanjut. Anak-anak, Indonesia kaya akan makanan tradisional. Contohnya bubur. Ya, kalau kita baca, kita dengar dengan kata bubur, kita langsung teringat bubur itu biasanya makanan orang sakit. Tapi kalau di Manado ada bubur yang sangat enak yang dimakan oleh baik orang sakit maupun sehat. Ya, bubur apa namanya? Bubur Manado. Nah, berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki makanan khas daerah berupa bubur. Meskipun namanya sama, tetapi berbeda rasa dan cara membuatnya. Nah, ini dia. Bubur tinutuan dari mana tadi?
dari Manado. Bubur lemo dari mana? Dari Solo. Bubur Aceh dari Betawi. Bubur papeda dari mana? Papua. Bubur kumplon dari Sumatera Barat. Dan bubur gunting dari Banjarmasin. Banjarmasin di mana itu? Banjarmasin dari daerah Kalimantan. Oke, enak ya lihat gambarnya. Sangat tertarik. Kalau bubur Manado biasanya bahan-bahannya dari mana? Dari sayuran. Ya. Jadi banyak vitamin ya, karena banyak sayuran. Kalau bubur lemo dari kota Solo, dia terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Kalau bubur dari Betawi, bubur khas kota Jakarta ini sebutan juga bubur AC. AC artinya asinan jamur, asinan semur, ya. Jangan kita salah dengan mengucapkan. Lanjut. Kemudian bubur pepeda. Terbuat dari mana bubur pepeda? Dari sagu. Kelihatan seperti lem ya. Biasanya disantap dengan kuah kuning dan ikan tongkol. Wah, enak. Kemudian bubur kamplun dari Sumatera Barat, yaitu seperti bubur sumsum, kolak, pisang kacang hijau, dan ketan ya. Kemudian kalau bubur gunting dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dia mirip dengan bubur sumsum. Adonannya dibentuk dengan cara digunting dan dipotong-potong. Wah, oke. Lanjut. Nah, anak-anak, kegiatan yang dilakukan oleh Bella, Upik, dan Lucy, serta kegiatan warga saling membantu dalam pembuatan dodol Betawi adalah contoh sikap kerjasama dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu sikap yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, apakah kamu mengalami hal yang sama seperti Bella dan teman-temannya? Pernahkah kamu bekerja sama bersama teman-temanmu meskipun mereka memiliki perbedaan denganmu? Coba ceritakanlah pengalamanmu tersebut. Tulislah dalam 3 paragraf pengalamanmu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Tulislah mengenai hal berikut yang di laporan tadi ya. Kegiatan dan kerjasama yang dilakukan. Perbedaan antara kamu dan temanmu. Ketiga, masalah yang muncul dalam kerjasama tersebut. Jadi mengacu dari hal ini, Anda akan menceritakan pengalamanmu bekerja sama dengan temanmu. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dimengerti ya. Kalau masih ada kurang, mohon tanya pada guru atau cari informasi melalui media apa saja yang dapat membantu anak-anak sekalian. Dan semoga pembelajaran yang Anda dengar boleh disimak semuanya. Oke. Terima kasih sudah nonton video. Dan jangan lupa jaga kesehatan Anda, memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga imun, makan makanan yang sehat, jaga iman, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Ting ting. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat.